Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yulianti Beta Kilomas dengan unit kerja SMP Negeri Satap 4 Tual. Saya merupakan salah satu peserta kegiatan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA dari BKTK Provinsi Maluku tingkat SMP Kota Tual. Saat ini saya akan mengimplementasikan real teaching pada kelas 7 dengan materi pengenalan coding dan berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri hormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tadi pagi siapa yang tidak sarapan? Semua Sarapan. Benar. benar. Berarti semua sudah kenyang? Kenyang. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap atau tidak? Siap. Oke, baik. Kalau memang semua sudah siap belajar hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial di pagi ini, guru meminta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa. Bisa? Bisa. Silakan. Sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Nafisa dan membawa kita dalam doa sebelum pembelajaran hari ini. Nah, sekarang guru mau cek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas mana? Ridwan, siapa yang tidak masuk hari ini? Semua masuk. Semua masuk? Oke, mantap. Baik, berarti kelas 7 hari ini luar biasa karena semua hadir dalam keadaan sehat dan sudah kenyang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru mau mengecek semangat kalian dulu. Apakah sudah siap, benar-benar sudah siap atau belum? Bisa? Bisa. Nah, semua berdiri. Kelas 7. Siap. Kelas 7. Siap. Kelas 7. Siap. Siswa kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap.
coding dan berpikir komputasional pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau sering kita kenal dengan KKA. Atau apa? KKA. Oke, baik. Nah, namun sebelum itu, Ibu Guru mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Kesepakatan kelas yang pertama, yaitu kita mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Itu sudah dilakukan bersama ya? Iya. Nah, kesepakatan kelas yang kedua, saling menghormati dan membantu antar siswa. Kesepakatan kelas yang ketiga, mendengarkan dengan baik penjelasan dari guru. Nah, poin ketiga ini sangat diharapkan saat proses pembelajaran kalian tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya proses pembelajaran, tidak mengganggu teman, dan izin yang tidak jelas. Bisa? Bisa. Baik. Dan yang keempat, tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau makian atau pembulian. Yang keempat, mengangkat tangan apabila bertanya dan memberikan tanggapan. Bisa Ibu Guru mengajar, Ibu Guru, saya tidak mengerti ya, silakan angkat tangan. Boleh ke meja dan angkat tangan dan silakan memberikan pendapat kalian. Sudah? Sudah. Dan yang terakhir, tidak bermain HP di kelas kecuali untuk keperluan proses pembelajaran. Kalian bawa HP semuanya? Bawa. Guru belum mengizinkan untuk menggunakan HP ya? Bawa. Guru mengizinkan baru kalian bisa menggunakan. Sepakati semua? Sepakat. Sepakat. Ini kita sudah sepakati di pertemuan sebelumnya. Jadi guru hanya mengingatkan kembali. Bisa? Bisa. Ya, baik. Nah, sekarang sebelum kita belajar lebih lanjut terkait dengan materi kita di hari ini, Ibu Guru akan memberikan pretest atau tes awal kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi kita di hari ini, yaitu pengenalan coding dan berpikir komputasional. Guru akan memberikan lembar kerja ini kepada kalian dan waktu pengerjaan Guru kasih waktu 5 menit. Oke? Ya. Kerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama lengkap ya. Dan jangan lupa tulis nama kelas kalian. Waktu kalian 5 menit. Selamat bekerja. Oke, waktu selesai. Silakan handphone. Dulu di tempat saja, nanti Ibu Guru yang ambil. Waktu selesai. Oke. Iya. Oke. Aku sudah lihat jawaban kalian sekilas. Ada yang bisa jawab dan ada yang tidak bisa sama sekali. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya, karena soal-soal yang tadi itu terkait dengan materi kita di hari ini. Bu Guru minta perhatian dari kalian, perhatikan di depan. Bisa lihat yang ditampilkan slide? Bisa. Itu gambar apa? Ada Enggak, itu yang di gambar yang ditampil itu apa? HP. HP saja. Ya, ada seorang anak, anggap dia itu Ridwan ya. Ridwan sedang bermain HP. Ada pertanyaan dari Ibu Guru. Adakah di antara kalian yang senang atau suka sekali bermain HP? Siapa? Siapa yang suka bermain HP? Oh, semuanya. Bagus. Kalian jujur dalam
aplikasi apa saja yang kalian gunakan atau saat kalian bermain HP itu untuk apa? Membuat tugas kah? Membuka sosial media atau apa? Satu-satu kan tadi semuanya bilang suka menggunakan HP kan? Dari Syagu, Siti Rahma. Biasanya menggunakan HP untuk apa? Suara besar. Buka Google. Apa lagi? TikTok, yang lagi tren TikTok. Apa lagi? YouTube. Oke, dan lain-lain. Nah, bisa? Google. Game apa? Game apa? Game War. Apa lagi? Di YouTube. Bisa? Google. Apa lagi? YouTube. Lagu. Facebook. WA. Oh ya, WA tidak. Oke, kalau Julia? Tidak Facebook. Oke, baik ya. Ya, berarti Guru rasa kalian semua suka menggunakan HP. Sama Guru juga suka menggunakan HP. Apalagi kita hidup di era modern. Nah, itulah beberapa aplikasi yang sekarang lagi tren di kalangan anak-anak seusia kalian. Ada Facebook yang lagi tren kan? Itu sosial media. Ini ada beberapa sosial media yang bisa tampilkan di depan. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada YouTube, ada Telegram, ada WA atau WhatsApp, dan ada LinkedIn. Nah, yang biasanya yang sering kalian gunakan itu apa? TikTok. Apa lagi? YouTube. Ya, baik. Nah, aplikasi-aplikasi itu dia termasuk dalam materi kita di hari ini tentang coding dan berpikir komputasional. Nah, sekarang perhatikan lagi di depan. Anggap saya adalah robot. Jadi kalian anggap guru adalah robot. Saya akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Nah, sekarang perintah yang ada di slide, coba perintahkan saya untuk mengambil HP. Misalkan ini HP-nya, atau HP-nya di situ. Siapa yang bisa menggunakan guru robot? Jadi dari kalian menyuruh ibu guru untuk mengambil HP yang ada di Julia. Siapa yang bisa? Julia. Oke, silakan. Suaranya dengan lantang supaya kita semua dengar. Ambilkan. Saya tidak mengerti maksud Anda. Ibu guru robot ini. Kalau bila ibu guru ambil HP, sampai ibu guru ada di sini. Ambilkan HP. Nah, jadi robot itu dia akan melakukan perintah apapun, tetapi dengan perintah yang jelas. Kalau HP-nya di sini, guru di sini, lalu disuruh ambilkan HP, sampai guru tangan tidak HP, robot tangan tidak sampai ke sana, maka harus dengan perintah yang jelas kan, 2 langkah ke depan. Dia cuma bilang 2 langkah ke depan, tidak menyuruh guru ambil HP, maka perintahkan sekali lagi, ambilkan HP. Dan guru ambil. Sudah? Bisa? Sudah mengerti? Nah, selanjutnya. Nah, ingat saya adalah robot. Kamu harus bisa memberikan saya instruksi dengan jelas atau instruksi yang jelas. Kayak tadi,
Kalau hanya suruh ambil HP, Ibu tidak bisa. Jadi harus dengan jelas. 2 langkah ke depan, baru maju. Ambilkan HP, baru ambil HP. Ridwan dengan sopan, ini saya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan lagi. Berikanlah perintah yang tepat untuk menangkap ikan tersebut. Anggaplah Ridwan sekarang lagi berenang di laut, di lapis sekolah kita. Laut ini ada ikan itu, ada ikan satu di atas Ridwan punya kepala dan ada satu di depan. Nah, bagaimana cara kalian menggunakan bahasa yang benar dengan jelas supaya menyuruh Ridwan menangkap kedua ikan itu satu-satu dari dunia? Bagaimana? Dengan bahasa yang ini, perintahkan Ridwan menangkap ikan. Dengan apa? Apa yang bisa? Kalian perintahkan Ridwan, kalian sebagai robot perintahkan Ridwan untuk mengambil ikan. Oh maaf, Ridwan sebagai robot, jadi kalian yang menyuruh Ridwan untuk menangkap ikan itu. Ridwan sekarang lagi berenang, robot itu sekarang lagi berenang di laut. Berenang bagaimana? Ya, bagaimana bisa? Berenanglah ke bawah untuk menangkap ikan. Ulang, nanti coba bagaimana kalimatnya? Ikan. Berarti ikan pertama sudah ditangkap dengan benar kan, dengan perintah yang jelas dari Nisa. Oke, mari kita tepuk tangan untuk. Oke, jadi tujuan pelajaran kita hari ini ada 2 ya yang diharapkan kalian mampu mencapai di pelajaran ini. Yaitu yang pertama, dia no main-main HP. Yang pertama, yaitu melalui diskusi kelompok kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian coding dengan baik dan benar. Dan yang kedua, saat diskusi kelompok kalian diharapkan dapat mengidentifikasi konsep dasar dari berpikir komputasional dan dengan baik dan benar. Bisa? Oke, baik. Nah, lanjut. Pernahkah kalian mendengarkan kata coding? Pernah mendengar atau tidak? Siapa yang baru pernah mendengarkan kata coding ini? Belum pernah dengar? Belum pernah? Jauh, mungkin sudah pernah dengar atau belum? Baru dengar hari ini? Ya, baik. Berarti kita akan sama-sama membahas lebih lanjut terkait dengan coding. Perhatikan di depan. Apa itu coding? Nah, coding, komputer hanya bisa menjalankan instruksi dengan cepat dan jelas. Proses memberikan instruksi kepada komputer disebut dengan coding. Misalkan, guru kasih contoh. Saat kalian membuka ini, kelompok ini, lalu membuka YouTube, nah itu perintah yang kalian lakukan di dalam misalkan mencari video animasi pembelajaran coding. Nah, akan muncul di situ. Nah, proses itu yang dinamakan dengan coding. Sama aja juga dengan kalian mencari HP, membuka YouTube atau membuka apa di sini, proses-proses itu yang dinamakan dengan coding. Sudah? Oke. Lanjut. Nah, untuk membuat instruksi dengan baik dan dengan teratur, maka kalian diharapkan perlu belajar cara berpikir komputasional dengan baik. Makanya tadi apa? Saat memberikan perintah tidak jelas. Nah, untuk memberikan perintah itu dengan jelas, kalian diharapkan untuk bisa mempelajari cara berpikir komputasional dengan baik. Oke, lanjut. Nah, dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan berbagai hal. Karena perhatikan,
yang kita maksud? Menurut kalian, apakah HP dia bisa rasa nasi goreng itu enak atau tidak? Tidak. Tapi dia tidak bisa mengerti kan? Dia hanya bisa menjalankan perintah yang kita perintahkan, tapi dia tidak bisa mengerti maksud dari tujuan kita. Dan komputer itu sama sekali tidak memiliki perasaan. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Mau mengerti? Mengerti. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Nah, perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian lihat? Siapa yang bisa mengatakan gambar yang ditampilkan? Bisa memberikan pendapat dia terkait gambar yang ada di depan? Ridwan? Apa? Yang Ridwan lihat di depan itu apa? Foto. Foto siapa yang di depan? Ibrahim. Siapa lagi? Hamsa dan lain-lain. Ya, ada dua gambar yang ada di slide yang itu bayangkan. Ada berapa gambar? Dua kan? Gambar yang pertama di sebelah kanan ibu dan di sebelah kiri kalian itu adalah foto atau gambar asli. Dan sedangkan yang di sebelah kiri ibu dan di sebelah kanan kalian itu gambar itu versi kartun. Nah, menurut kalian penasaran atau tidak bagaimana bisa gambar atau foto yang asli berubah menjadi kartun? Penasaran atau tidak? Penasaran? Ya. Kita akan bahas lebih lanjut saat diskusi ke Kelompok. Nah, lanjut. Namun sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, ada yang tadi sebelum sudah sedikit terkait dengan berpikir komputasional. Ada yang bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional? Atau apa yang kalian ketahui terkait berpikir komputasional? Tahu atau tidak? Tidak tahu? Oke. Nah, kalau memang belum tahu, kita akan bahas bersama-sama saat proses diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini, Bu Guru akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok Ridwan dan Julia adalah kelompok satu. Ya. Ya. Kelompok 1, kelompok Ridwan dan kelompok Julia. Nah, di sini kalian akan membuat susu dengko. Dan kelompok 2, kelompok Siti Rahma dan Nafisa. Kalian berdua akan membuat teh manis. Dan kelompok 3, kelompok yang terakhir, kalian akan menyalakan laptop atau Chromebook. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan dulu RKPD yang ada di tangan kalian masing-masing. Ridwan, udah perhatikan? Jangan lupa tulis nama, jangan lupa kelas. Yang akan kalian lakukan nanti adalah menulis langkah-langkah dalam membuat dengkau yang tadi sudah dibagikan atau membuat teh manis dan menyalakan. Ya? Jadi sebentar, kalian kan dua-dua nih. Sebentar, misalkan kelompok 1, Ridwan akan menjadi robot. Lalu yang memerintahkan Ridwan adalah Julia. Bisa? Jadi langkah-langkah gitu. Yang pertama apa? Cara membuat dengko apa? Sama halnya juga dengan kelompok teh manis dan kelompok menyalakan kelompok atau bisa? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau emang
untuk dua kelompok yang menggunakan manis dan kelompok taruh di sini. Jadi sebenarnya kalau misalkan Julia perintahkan minum susu rengkong, maka Ridwan harus minum karena Ridwan sebagai robot. Oke, kalian sudah selesai itu air, tapi tulisan halamannya dulu, sebentar baru dipraktekkan. Oke, nanti sebentar dipraktekkan di depannya. Tulisan halaman dulu, sebentar baru dipraktekkan. Lalu kalian akan mengerjakan. Oke. Lalu kalian untuk mengerjakan itu kasih waktu 20 menit. Dikerjakan dari sekarang. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, oke. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Bila tidak bersuara maka artinya belum siap. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Berarti semua kelompok guru rasa sudah siap. Segala aktivitas dihentikan. Yang masih tulis-tulis dihentikan. Oke. Sudah? Nah, sekarang kelompok yang akan presentasi adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Di sini. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini yang sebagai robot. Di sini sebagai robot adalah Ridwan. Oke. Silakan. Perhatikan. Mari datang. Selamat. Ambilkan mangkuk. Ambilkan sendok. Bukalah kemasan. Pulang boleh. Jadi itu sebagai ini perintah robot itu dengan kata yang kalimat yang jelas, dengan tegas. Pulang. Ayo, orang sana.
Nanti yang lain proses ya, kalau ada kalimat ini proses dengan harapan sebentar. Silakan ini. Selesai. Selesai. Oke. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Di depan. Kelompok 2 ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Bagaimana mereka punya perintah? Dia memberikan perintah kepada robot Ridwan tadi bagaimana? Ada kalimat yang mereka lupa atau bagaimana? Kurang jelas bagaimana? Kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Dengan kalian kelompok 1. Jadul dan cerita. Baik. Ya baik. Nah kalau dari guru sudah sangat baik untuk presentasi kalian. Tetapi tadi ada beberapa kata yang menjama dan seharusnya tuh Ridwan sebagai robot itu dia tidak bisa melakukan itu. Misalkan tadi itu kan belum disuruh diperintahkan buka kemasan kan? Ya. Tapi dari robot sudah Buka. karena robot sudah tidak sabar untuk minum susu ini gratis. Ya kan? Oke. Silakan. Jadi guru rasa sudah baik, sudah paham. Kelompok 1 sudah mengerti. Oke, mari beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Silakan, silakan dulu. Kelompok 2, silakan.
mundur, keluar dari itu. Oke. Sini. 1, 2, 3. Oke, mantap. Tangan duduk. Nah, tadi kalian sudah melakukan langkah-langkah membuat selingkuh, membuat air manis, dan menyalakan laptop. Di situ ada yang berperan sebagai robot dan ada yang berperan sebagai manusia. Ya kan? Ya. Nah, perhatikan Devan, jangan main HP kita. Nggak bisa. Nah, sekarang kalian perhatikan. Secara umum, computational thinking atau berpikir komputasional itu sebuah kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara teratur, logis, dan teratur. Kan kayak tadi kalian menyelesaikan permasalahan membuat susu jengkol, membuat teh manis, menyalakan komputer. Itu kan kalian melakukan secara teratur atau tidak? Teratur. Ya kan, sesuai langkah-langkah yang sudah dikerjakan sama kalian. Nah, dengan kata lain, berpikir komputer atau berpikir komputasional itu menuntut kita menjadi seperti komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan hebat peneliti komputer. Nah, computational thinking atau berpikir komputasional itu merupakan metode yang dipakai programmer ketika menulis program. Nah, berpikir di sini adalah bagaimana cara kalian atau bagaimana cara guru juga secara pribadi untuk menyelesaikan masalah dari yang besar menjadi kompleks atau menjadi lebih sederhana atau menjadi lebih kecil. Nah, berarti berpikir komputasional itu untuk apa? Menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan masalah. Sampai di sini ada yang tidak mengerti atau ada pertanyaan? Semua paham? Oke, baik. Nah, tadi ada beberapa contoh yang sudah kalian lakukan. Contoh-contoh yang kalian lakukan saat kalian diskusi tadi itu adalah contoh-contoh dalam berpikir komputasional. Ada contoh lain lagi yang guru mau menyampaikan, misalkan ketika kalian membuat nasi goreng. Siapa di sini tahu buat nasi goreng? Ya. Dan semua tahu buat nasi goreng kan? Ya. Hal yang pertama yaitu kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kemudian mengumpulkan bahan-bahannya. Dan selanjutnya membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkah. Misalkan dalam membuat nasi goreng, yang paling pertama adalah kita harus menyiapkan kompor.
Kalian datang ke sekolah juga, bangun dari pagi hari, itu merupakan bagian dari konsep berpikir komputasional. Siapa yang dari sekolah datang bangun langsung ke sekolah? Tidak ada kan? Iya. Bangun, sholat dulu, makan dulu, ya kan? Iya. Itu langkah-langkah. Nah, di dalam berpikir komputasional atau computational thinking ini ada 4 elemen penting yang harus kalian ketahui. Yaitu yang pertama yaitu dekomposisi. Bisa perhatikan di depan yang main HP. Yang kedua yaitu pengenalan apa yang di depan di slide, pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang terakhir yaitu algoritma. Nah, 4 konsep ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Namun di buku harus memberi tambahan kepada kalian terlebih dahulu 4 konsep penting dalam berpikir komputasional. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Yakin? Oke. Kelompok 1 Ridwan, sudah paham atau belum? Sudah paham apa itu coding? Sudah paham apa itu berpikir komputasional? Ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Oke, baik. Kalau memang sudah, sekarang kita akan ada dalam kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita di hari ini? Atau bisa bilang bagaimana saat kalian itu apa yang kalian belajar? Bisa dari hari ini jadi perintah yang jelas. Iya, bisa teman-teman, silakan berdiri. Ini ya hari ini kata kamu apa? Tadi diskusi bagaimana? Karena bisa mungkin ada yang menambahkan jadu. Sebulan hari ini kode langkah-langkah coding. Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Jadi sebenarnya tadi guru sudah katakan bahwa perintah-perintah yang kalian ketik atau kalian tulis pada laptop atau HP itu harus jelas dan perintah-perintah itu yang dinamakan dengan proses coding. Nah, bagaimana cara kalian untuk film dengan ada yang bisa dibantu? Tidak bisa dengan tenang. Nah, proses-proses itu kalian harus paham juga tentang konsep berpikir komputasi atau berpikir komputasional. Komputasional. Nah, perintah-perintah yang diperintahkan atau ditulis itu harus secara terstruktur, rapi, dan jelas. Kalau tidak jelas, maka hasil yang dikeluarkan atau yang muncul pada komputer itu juga dia tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, guru akan memberikan kalian post test. Nah, kalau tadi sudah pretest, nah sekarang ada post test atau tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita saya hentikan. Sudah selesai diskusi. Waktu selesai, silakan kumpul.
kami memohonkan segala perasaan kalian kepada kertas pengajar. Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulisan referensi kalian. Lihat di awal situ. Oke, mantap. Oke, guru sudah membaca dengan sekilas hasil refleksi kalian. Jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Senang atau tidak? Senang. Sudah mengerti materi hari ini? Sudah. Baik ya, kalau memang sudah mengerti dengan baik. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran di hari ini, pertama Ibu Guru mau menyampaikan terima kasih atas kerjasama kalian, partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu Guru sebelum menutup kelas ada pantun untuk kalian. Jawab cakap ya? Oke. Jalan-jalan ke SMP Negeri 1 4 tercinta. Melihat kelas 7 sedang duduk manis. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di hari Kamis. Oke, mantap. Nah, Bu Guru mau mengingatkan kembali pertemuan kita di hari Kamis besok. Masih lanjutannya dari materi ini kita akan membahas lebih dalam 4 konsep penting dari berpikir komputasional.